Baik pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Direktur PD Pasar Palembang Jaya, Bapak Abdul Rizal, untuk menanyakan secara sebatas mana rencana revitalisasi Pasar 16 Ilir dan penertiban lapak pedagang. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Apa sore kabar? semuanya. Alhamdulillah baik. Iya, Bapak, kita menanyakan mengenai revitalisasi Pasar 16 Ilir. Sejauh ini sudah sampai mana nih prosesnya? Ya, alhamdulillah semua administratif tentang perencanaan revitalisasi Pasar 16 Ilir yang sama-sama kita lihat kondisinya sudah sangat memprihatinkan, ya kan? Semuanya sudah selesai. Sekarang tinggal tahap proses pembangunan. Untuk pembangunannya sendiri insya Allah akan kita mulai di bulan Juli. Maka oleh sebab itulah di bulan Juni ini kita akan menyelesaikan segala sesuatu untuk persiapan-persiapan dalam bentuk apapun yang akan kita masukkan bahan-bahan atau barang-barang untuk kelancaran daripada revitalisasi tersebut. Makanya tadi pagi kita bersama PP, TNI, Polri untuk sterilisasi area di sekitar Pasar 16 Ilir. Karena kan kalau tidak tidak dibersihkan atau tidak netralisasi, maka semua barang-barang yang akan kita masukkan untuk mendukung perbaikan dan revitalisasi Pasar 16 Ilir tidak bisa lewat. Maka sebab itulah kita coba untuk menyisir, kemudian kita bersihkan sehingga nanti tidak akan menghambat pembangunan Pasar 16 Ilir itu sendiri. Baik, untuk netralisasi tadi yang dikatakan, jadi dilakukan penertiban ya kepada para pedagang dan sempat diwarnai unjuk rasa. Apakah memang sebelumnya belum dilakukan sosialisasi, Bapak? Alhamdulillah kalau sosialisasi bahkan sudah kita lakukan beberapa kali, baik yang ada di dalam maupun di luar, khusus untuk para PKL. Kita sudah melakukan sosialisasi dalam 1 minggu ini dan bahkan tim kita sudah kita door to door satu persatu pedagang yang kurang lebih 159 itu, mulai dari di jalan, mulai dari samping kanan, depan, belakang dari Pasar 16 sudah kita temui, kemudian kita kasih selebaran dan saya yakin semua pedagang terutama yang nunggu lapaknya pada tanggal 16 sampai 19 itu selama kurang lebih 4 hari dipastikan mendapatkan selebaran itu. Sedangkan selebaran untuk peringatan itu juga bukan hanya dari Perumda Pasar, dari Pol PP juga memberikan selebaran-selebaran itu. Kemudian tawaran-tawaran tentang relokasi dan lain sebagainya sudah kita sampaikan. Kenapa kita lakukan itu? Karena yang paling fokus kita yaitu yang berada di pelataran Pasar 16. Karena pelataran Pasar 16 itu masuk dalam HPL-nya punyanya Pasar 16 atau tanahnya yang dimiliki oleh Perumda Pasar Palembang Jaya. Maka oleh sebab itulah kami harus menetralisasi di situ sehingga semangat dan para kawan-kawan yang akan bekerja untuk merevitalisasi nanti tidak ada hambatan dan halangan. Demikian. Kemudian untuk para pedagang sudah kita tawarkan. Kalau untuk tetap berdagang di situ, saya pikir tidak mungkin. Paling kita akan menawarkan kepada mereka yang pertama ada pasar-pasar terdekat kita. Kita akomodir semua administrasinya akan kita bantu semuanya dan saya pastikan tidak ada pungutan-pungutan apapun. Kemudian kalaupun untuk masuk ke Pasar 16, tentunya dia akan mengikuti persyaratan-persyaratan yang sudah disepakati. Saya pikir tidak ada masalah. Makanya kalau mau masuk pun atau ke pasar-pasar kita yang terdekat, kita tidak menolak dan tetap kita bantu sedemikian rupa. Ya, tadi dikatakan Bapak bahwa ini pedagang kaki lima banyak ditertibkan. Apakah memang juga ada lapak-lapak yang resmi atau kriteria seperti apa sih yang ditertibkan itu, Bapak? Semua lapak yang kita tertibkan itu adalah liar dan tidak ada Rp1 pun masuk ke PAD Kota Palembang. Itu kami pastikan. Kalau ada misalnya pedagang mengatakan bayar sini, bayar situ,
silakan kita akan terima pengaduannya dan akan kita proses. Semuanya akan kita proses sesuai dengan aturan yang berjalan. Nah, makanya oleh sebab itulah, karena itu tanahnya miliknya Perumda Pasar Palembang Jaya, masih di area pasar, dan tidak ada PAD yang masuk ke kita, maka akan kita netralkan seperti itu. Oke, ini artinya setelah para PKL ini setelah direlokasi, ditawarkan di tempat yang resmi, apakah memang nanti ada biaya khusus begitu atau iuran khusus, Bapak? Makanya untuk mereka yang seperti yang di lapangan tadi saya sampaikan, kalau media juga meliput, saya sampaikan ada 2-3 pasar kita yang kita siapkan untuk mereka. Saya pikir cukup ada 159 pedagang yang kita data itu. Kalaupun mereka mau masuk ke pasar-pasar yang kita tawarkan itu, saya pastikan tidak ada pungutan. Semua administrasinya saya pastikan tidak ada pungutan. Dan bahkan mereka, saya sampaikan, bahkan selama 1 tahun pun kita akan akomodir. Mereka tetap nyaman berjualan di situ. Dan sebenarnya banyak contoh-contoh yang lain dari hasil relokasian kita tentang PKL, dan mereka ternyata ya kalau memang untuk rezeki dia tetaplah, yang namanya rezeki tidak akan kemana kan, seperti walaupun berdagang dimanapun ya tentunya rezekinya akan tetap datang kan, seperti itu, daripada mereka masih tetap berjualan di PKL yang mana tentunya melanggar perda juga kan, seperti itu, sedangkan itu tidak legal atau ilegal mereka berada di situ. Maka kalau kami mengharapkan untuk kerjasamanya kepada PKL, kami tawarkan 2 solusi. Yang pertama, kalaupun mereka mau masuk ke dalam pasar 16, tetap kita akomodir sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan bersama-sama. Kemudian kalau mereka mau ke pasar kita, ada lagi pasar terdekat misalnya yang besar, pasar Lemabang misalnya. Banyak kios-kios yang miliknya Perumda Pasar yang kita siapkan. Kalaupun mereka di situ, ya pasti kita akan akomodir dan kita bantu. Dan kami pastikan semua artinya administrasinya sudah ada sosialisasi dan juga penawaran ya Bapak ya sebelumnya ya. Kembali ke revitalisasi sendiri, ini kapan akan dimulai pembangunannya? Kalau tidak ada halangan, semuanya bisa berjalan dengan lancar, insya Allah bulan Juli akan kita memulai. Pertama kita akan memulai pembangunan paling tidak lift dan eskalator dan juga lantai 4. Karena relokasi untuk para pedagang yang ada di dalam akan kita lakukan per lantai. Nanti kita akan bangun lantai 4, kita tata, kemudian nanti kita mulai misalnya di lantai 1. Semua pedagang lantai 1 akan kita pindahkan ke lantai 4. Setelah selesai penataan dan pembangunan di lantai 1, pedagangnya akan kita kembalikan lagi di lantai 1. Kemudian begitu seterusnya, lantai 2 kita pindahkan dulu ke lantai 4. Setelah selesai di lantai 2, mereka akan kembali. Dan juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, khususnya kepada pedagang yang berada di pasar 16, bahwa kami pastikan ini tidak sama seperti pasar-pasar yang lainnya. Karena revitalisasi yang kita lakukan ini bukan pembongkaran, ya kan? Tetapi renovasi berat lah bila kata seperti itu. Mereka tetap akan berdagang sebagaimana mestinya. Proses jual beli selama kami membangun dipastikan tetap berjalan seperti itu. Baik, jadi proses dilakukan secara bertahap ya dari per lantai. Kemudian kalau himbauan sendiri kepada pedagang tadi sudah disampaikan, sekarang untuk pembeli sendiri bagaimana himbauannya Bapak? Ya, kepada pembeli, saya yakin semua pembeli berharap kenyamanan kan, seperti itu. Kalau seandainya nanti revitalisasi ini jadi bisa berjalan dengan lancar dan bisa kita selesaikan, maka dipastikan kenyamanan lah yang akan kita utamakan. Pasti pembeli akan merasa nyaman, apalagi nanti konsep yang kita lakukan tidak jauh seperti mal-mal yang ada di Kota Palembang. Jadi mereka tetap nyaman seperti di mall, tetapi belanja tetap seperti yang sekarang terjadi, seperti tawar-menawar ada, konsep tradisionalnya tetap kita kedepankan. Semoga nanti revitalisasinya berjalan dengan lancar Bapak dan aman damai tentunya. Terima kasih waktunya Bapak Abdul Rizal.